Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilqis Natasha Febrianti dengan NIM C1C021-2020 dari R06. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu mengenai teknik analisis data yang sebagai berikut. Pokok pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian dari analisis data, lalu yang kedua ada jenis-jenis dalam analisis data, lalu yang ketiga ada teknik-teknik analisis data, dan yang keempat ada langkah-langkah dalam analisis data. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian analisis data. Menurut beberapa ahli, pengertian dari analisis data yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Fatihudin pada tahun 2020, dalam bukunya menegaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Lalu yang kedua ada menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1975, dalam bukunya menjelaskan juga bahwa arti analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Lalu yang terakhir ada menurut Lexi James Molong pada tahun 2002, dalam bukunya juga mengemukakan pendapat bahwa pengertian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dalam analisis data. Data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jika serangkaian hasil observasi atau hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam angka-angka, maka kumpulan angka-angka hasil observasi tersebut dinamakan data kuantitatif. Jadi, data kuantitatif adalah data yang diukur berdasarkan skala numerik atau angka. Lalu yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi statistik yang bersifat kualitatif yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Observasi kualitatif merupakan serangkaian observasi di mana tiap observasi yang terdapat dalam sampel atau populasi tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksklusif secara bersama-sama atau mutually eksklusif dan yang kemungkinan tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam analisis data. Menurut prosesnya, teknik analisis data dikelompokkan menjadi dua macam, yakni analisis metode kuantitatif atau kuantitatif positivistik analisis, dan analisis metode kualitatif atau kualitatif atau phenomenological analisis. Yang pertama ada analisis metode kuantitatif atau statistik. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Sebab datanya kuantitatif, maka teknik analisis datanya menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif, serta menggunakan metode pengujian statistik. Lalu yang kedua ada analisis metode kualitatif atau non-statistik. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data kualitatif dan kalaupun ada data kuantitatif, maka data kuantitatif tersebut hanya menunjukkan fakta semata. Analisis data kualitatif pada umumnya digunakan pada penelitian yang berbentuk penelitian deskriptif, penelitian historis, penelitian perbandingan, dan penelitian kasus. Penelitian seperti ini lebih banyak menggunakan analisis kualitatif. Lalu materi yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam analisis data.
Ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisis menjadi lebih terarah. Dan ini yang pertama yaitu dengan melakukan scoring. Scoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Lalu yang kedua ada tabulasi. Setelah tahap scoring, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Lalu yang ketiga ada mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Lalu yang keempat ada uji statistik. Uji statistika atau analisis inferensial merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.